Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengguna mediatik dalam pendidikan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Muhammad Rehana yang sudah dari 2020 tahun. Yang ketiga adalah Rifat Senomasuri. Yang keempat adalah Diandra Aurora Kinam saya sendiri. Dan yang terakhir adalah Randy Ari Pariyuda. Oke, setelah memperkenalkan anggota kami dari kelompok 5, selanjutnya akan kita membahas materi utamanya. Check it out. Oke, materi pertama itu ialah apa itu TIK. TIK atau disebut dengan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Maksudnya sini TIK ini adalah media pembelajaran yang bisa memudahkan siswa maupun guru untuk melakukan proses belajar mengajar. Tujuannya itu supaya bisa dapat materi yang mudah dipahami dan praktis dalam menjabarkan materi tersebut. Selanjutnya ialah apa saja manfaat TIK. Manfaat TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu ada banyak sekali, terdiri dari 6. Yang pertama adalah meningkat kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide. Yang keempat, mempermudah pengalaman materi. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadi interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ari Pariyuda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penggunaan TIK sebagai media pembelajaran. Bagaimana penggunaan TIK sebagai media pembelajaran? Penggunaan TIK sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan perangkat komputer sebagai media pembelajaran yang inovatif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sebagai media pembelajaran, adanya perubahan lingkungan di luar dunia pendidikan, mulai dari lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, sampai politik yang mengharuskan dunia pendidikan memikirkan kembali bagaimana perubahan tersebut mempengaruhinya dan bagaimana harus berinteraksi dengan perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah lingkungan yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan adalah hadirnya teknologi informasi. Bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Berikut adalah beberapa peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai media presentasi pembelajaran. Presentasi merupakan cara yang sudah lama digunakan dengan menggunakan OHP atau chart. Peralatan yang digunakan biasa menggunakan sebuah komputer atau laptop dan LCD proyektor. Ada beberapa keuntungan jika kita memanfaatkan TIK, diantaranya kita bisa menampilkan animasi dan film, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan memudahkan siswa untuk menangkap materi yang disampaikan. Software yang paling sering banyak digunakan untuk presentasi adalah Microsoft Point. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi. Di antaranya, yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang harus ditampilkan. Yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dapat dilihat dari kejauhan. Yang ketiga, perbanyak memasukkan gambar dan animasi. Yang keempat, usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Misal peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan tugas jawaban, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Yang ketiga, ada demonstrasi. Demonstrasi biasanya digunakan untuk menampilkan suatu kegiatan di depan kelas, misalnya eksperimen. Dengan memanfaatkan media internet, kita bisa menampilkan animasi yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Yang keempat, virtual eksperimen. Maksud dari virtual eksperimen di sini adalah suatu kegiatan laboratorium yang dipindahkan di depan komputer. Siswa bisa melakukan beberapa eksperimen dengan memanfaatkan software virtual. Contohnya adalah Crocodile Eclipse. Metode ini bisa digunakan jika tidak mempunyai laboratorium IPA yang lengkap atau digunakan sebelum melakukan eksperimen yang sesungguhnya.
Yang kelima ada kelas virtual. Maksud kelas virtual di sini adalah siswa yang belajar mandiri yang berbasiskan web, misalnya Moodle, Google Classroom. Kemudian terima kasih kepada Ripat. Kemudian saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, apa standar kompensasi yang harus dikuasai guru dalam penguasaan TIK? Yaitu yang pertama, mengoperasikan komputer personal dan periferalnya atau perangkat pendukung. Yang kedua, perakit, menginstalisasi, men-setup, memelihara, dan melacak serta memecahkan masalah atau troubleshooting pada komputer personal. Yang ketiga, melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, mengolah kata atau word processing dengan komputer personal. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Widya. Selanjutnya adalah apa saja kendala penggunaan TIK di sekolah. Tentu kita berpikir, apakah ada kendala penggunaan TIK di sekolah? Jawabannya ada. Berikut ini kami akan menguraikan 3 kendala dalam penggunaan TIK di sekolah. Yang pertama, pengembangan software perangkat pembelajaran berbasis TIK masih relatif mahal, di mana kita tahu bahwa harga laptop atau bahkan komputer berkisaran harga mulai jutaan sampai puluhan juta, sehingga sulit untuk memenuhi media pembelajaran yang menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, di mana kita sudah mengetahui bahwa program-program pada saat sekarang ini sudah sangat banyak, mulai dari software perangkat untuk animasi, musik, atau pembuatan program, bahkan masih banyak lagi. Hanya beberapa program saja yang dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, mengurangi interaksi antara pengajar dan siswa, atau bahkan antara siswa itu sendiri, di mana pada bagian ketiga ini interaksi antara guru dan murid akan berkurang karena guru dan murid hanya akan menggunakan komputer, sehingga berkurang interaksi antara guru dan murid tersebut. Begitu juga dengan antara peserta didik itu sendiri. Interaksi di antara mereka akan berkurang, sehingga relasi antara kawan yang satu dengan yang lain akan berkurang. Demikian hasil dari presentasi kami dari kelompok 5 mengenai penggunaan TIK dalam pendidikan. Terima kasih sudah menonton video kami, dan mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kami ucapkan. Dan sampai jumpa lagi teman-teman semua, dan selamat beraktivitas.